Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas 8 semua? Semangat pagi, 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 pagi. Tetap semangat. Allahu Akbar. Di pagi yang cerah ini kita melanjutkan bab 4 yang sudah kita bahas kemarin tentang persamaan garis lurus. Silahkan dibuka halaman 55, kita mereview ulang. Di halaman 55 itu kita membahas tentang gradien. Kemarin sudah dibaca ya, apa itu gradien? Gradien adalah derajat kemiringan suatu garis, begitu. Lalu bagaimana cara menentukan gradien? Kita ada di halaman 56 di situ. Contoh yang pertama di buku kalian, gradien garis melalui pusat 0,0 dan titik x, y. Jadi 0,0 itu maksudnya adalah titik ini, titik pusatnya ini atau titik O nya ini adalah 0,0. Apabila sebuah garis melewati titik 0,0 ini dan melewati sebuah garis, maka cara cari gradiennya seperti contohnya itu. Tentukan gradien garis melalui titik 0,0 dan titik yang misalkan A ini A 3,1. Maka gradien itu kan ditulis dengan M huruf kecil ya. Rumusnya adalah Y per X. Y-nya yang mana? Y-nya yang belakang, ditulis di atas, dibagi X-nya yang depan 1/3. Misalkan melalui titik pusat 0,0 dan titik C misalkan min 5,2, maka gradiennya berapa? Gradiennya adalah Y per X. Y nya 2, X nya adalah min 5, jadi gradiennya adalah min 2/5. Gampang ya, mudah. Kalau yang ini melalui titik pusat 0,0 dan sebuah titik, maka gradiennya adalah Y per X. Sekarang kalau ada sebuah garis, kalian disuruh mencari gradiennya. Seperti contohnya ini, Y sama dengan min 3X. Maka gradiennya ini adalah angkanya X. Ini juga sama, 3/2. Misalkan lagi, Y sama dengan min 5/7 X dikurang 9. Gradiennya berapa dari rumus ini? Dari persamaan garis itu, gradiennya adalah min 5/7. Sekarang contoh yang ketiga, masih mengulas yang kemarin. Tentukan gradien garis yang melalui titik min 3,1 dan 2,-3. Rumusnya seperti ini, Y2 min Y1 per X2 per... Ini adalah X1, di sini Y1, di sini adalah X2, Y2. Kemudian tinggal disubstitusikan, maka rumusnya adalah Y2 nya mana ini? Min 3 dikurangi Y1 nya 1 dibagi X2 2 dikurang X1 nya min 3 min 3. Tinggal dioperasikan. Min 3 dikurangi min 1 min 4 dibagi min kali min positif 2 ditambah 3 hasilnya 5. Jadi gradiennya adalah min 4/5. Sekarang kalau gradien garis dengan persamaannya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka gradiennya adalah min A per B. Misalkan ini 2X min 3Y dikurang 5 sama dengan 0, maka gradiennya adalah A ini adalah konstantanya X, jadi 2 per min 3. Ini min ya, min A per B, berarti sini min dikali min maka menjadi positif 2/3.
3. Ini adalah gradiennya apabila bentuknya seperti ini. Sekarang kita mengenal sifat-sifat gradien. Yang pertama, jika garis sejajar dengan sumbu X, maka nilai gradiennya adalah 0. Jika garis itu sejajar sumbu X, ini kan sumbu X ya, yang berdiri, yang tegak ini adalah sumbu Y. Apabila ada sebuah garis, mau di atas atau di bawahnya, dia sejajar dengan sumbu X. Misalkan garis ini, maka garis ini gradiennya adalah 0. Lalu bagaimana kalau gradien itu sejajar sumbu Y? Tegak berdiri begini, maka ini tidak memiliki gradien. Kemudian apabila ada dua buah garis jajar, misalkan sejajarnya kayak begini, ini namanya garis K misalkan, kemudian ada garis satu lagi sejajar dengan huruf garis K, misalkan ini adalah garis L, maka gradiennya yang K, misalkan gradien 1, maka itu akan sama dengan gradien yang garis L atau gradien yang kedua. Lalu kalau misalkan di sini ada lagi nih tegak lurus, misalkan garisnya tegak lurus, misalkan garisnya ini adalah garis O dan ada garis yang tegak lurus, garis O ini misalkan garis P, maka misalkan O ini memiliki gradien M1, apabila dikalikan dengan gradiennya P, misalkan M2, maka ini hasilnya adalah min 1. Ini nanti kita perlukan apabila kita mau membentuk sebuah persamaan garis. Hari ini kita masuk ke persamaan garis 2. Kita mau membuat persamaan garis apabila diketahui gradiennya dan titiknya. Yang pertama, persamaan garis bergradien M dan melalui titik X1 dan Y1. Gradiennya diketahui seperti contohnya nih. Tentukan persamaan garis bergradien 3, gradiennya diketahui dan melalui titik min 2,1. Caranya bagaimana? Tinggal disubstitusikan ke dalam rumusnya Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Rumus ini silahkan dikotakin atau diberi warna atau diberi tanda karena ini penting dan harus dihafalkan. Kemudian setelah ini kita tentukan X1 nya yang mana sih? X1 nya yang ini adalah X1, kemudian yang belakang ini adalah Y1. Kita substitusikan ke dalam rumusnya. Di sini sudah ada Y min Y1 sama dengan M dikali X dikali X1. Y min Y1 nya siapa? Y nya tetap ya, X nya juga tetap, yang tidak ada satu-satunya itu tetap. Y dikurang Y1 nya 1 sama dengan 3 dikali X dikurang X1 nya berapa tadi? Min 2. Kita substitusi ke sini, min 2. Kemudian kita kerjakan yang di dalam rumus dulu. Min dikali min positif, X ditambah 2 kali. Kemudian kita kalikan yang 3 ini, 3 dikali X 3X, 3 dikali 2 6. Ingat kalau mengalikan, depan dikalikan, belakang juga dikalikan. Setelah ini min 1 nya kita pindah ruaskan. Pindah ruas sini, Y sama dengan 3X tambah 6, tuan rumahnya dulu ditulis. Min 1 pindah ruas menjadi positif 1, sehingga persamaannya Y sama dengan 3X ditambah 7. Yang kedua, persamaan garis yang melalui titik X1 dan Y1 dan sejajar. Ini ada kata-kata sejajar. Kalau sejajar, tadi dikatakan dua buah garis apabila sejajar maka memiliki gradien yang sama. Sejajar garis Y sama dengan MX plus C, maka rumusnya sama kayak tadi, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Sebenarnya rumusnya pakai satu itu saja bisa untuk semua, baik itu sejajar, baik itu tegak lurus. Lalu misalkan ini ada contohnya nih, diketahui garis K sama dengan persamaan 2X tambah Y min 4 sama dengan 0. Tentukan persamaan garis yang melalui titik
2,-5 ini X1 ini Y1 nya, dan sejajar garis K. Ingat, kalau sejajar itu berarti gradiennya sama. Sekarang kita nyari gradien yang pertama dulu. 2x ditambah y min 4 sama dengan 0. Tadi sudah dibahas bahwa kalau ada persamaan begini, gradiennya mau bisa langsung pakai rumus ini. M sama dengan min A per B sama dengan min 2 dibagi 1, M nya sama dengan min 2. Sama seperti contoh di dalam buku. Kalau buku ini dipindah ruas, kemudian gradiennya adalah koefisien dari X. Kemudian kita masukkan ke rumus yang sama kayak tadi, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y1 nya adalah min 5 ya, min ketemu min menjadi positif, Y ditambah 5 sama dengan min 2 dikali X min 2, kalikan yang di dalam kurung dengan yang di luar ini, min 2 kali X min 2X, min 2 dikali min 2 adalah positif 4, sehingga Y adalah min 2X ditambah 4 plus 5 pindah ruas menjadi min 5, sehingga Y sama dengan min 2X dikurang 1. Contoh yang ketiga adalah persamaan garis yang melalui titik X, Y, X1 dan Y1 dan tegak lurus. Di sini dikatakan tegak lurus. Tegak lurus tadi M1 dikali M2 hasilnya adalah min 1. Tegak lurus garis Y sama dengan MX plus C adalah, ini rumusnya ini, Y min Y1 sama dengan M min 1 per M dikali X min X1. Sebenarnya pakai rumus yang atas pun, yang ini, itu tidak masalah, dengan catatan kalau tegak lurus M1 dikali M2 hasilnya harus min 1. Kita masuk ke contohnya. Tentukan persamaan garis A yang melalui titik 2,3 dan tegak lurus 2x min y ditambah 5 sama dengan 0. Diingat adalah tegak lurusnya. Sekarang kita cari gradien yang pertama dulu. Gradiennya ini menggunakan rumus M sama dengan min A dibagi B min A per B. A nya 2 ya, min 2 dibagi B nya min 1, min 2 dibagi min 1 sama dengan 2, M nya 2. Karena tegak lurus maka dikatakan M1 dikali M2 sama dengan min 1. M1 nya berapa? Barusan kita cari, hasilnya 2. 2 dikali M2 sama dengan min 1. 2 nya pindah ruas sehingga M2 nya atau gradien yang mau kita pakai untuk mencari garisnya itu adalah min 1 kali ya, pindah ruas menjadi bagi, dibagi 2. Ini adalah gradien dari yang mau kita cari garisnya. Sekarang kita cari persamaan garisnya. Kita cari persamaan garisnya pakai rumus yang tadi saja. Jadi kita ingat-ingatnya rumus yang tadi saja. Yang penting syarat ini harus selalu diingat ya. Setelah mencari gradien, oh tegak lurus, kita cari seperti ini. Gradien yang keduanya, baru kita substitusi. Y1 nya mana sih? Oh, Y1 nya yang tadi. Ini Y1. Ini adalah X1 2,3. Sekarang kita cari Y dikurang 3, Y1 nya tadi 3, M nya berapa? Pakai M barunya yang ini, min setengah dikali dengan X min X1 nya berapa? X1 nya adalah 2. Kita kerjakan yang sebelah ruas kanan, jadi Y dikurang 3 sama dengan min setengah X, min dikali min positif, 2 kali 1 2 dibagi 2. Ini ya, maka Y min 3 itu sama dengan min setengah X, 2 dibagi 2 tambah 1. Sekarang kita pindah ruas yang min 3 nya menjadi Y sama dengan min setengah X ditambah 1, min 3 pindah ruas menjadi positif 3, sehingga hasil akhirnya adalah Y sama dengan min setengah X ditambah 4.
Gampang ya. Sekarang yang keempat, persamaan garis yang melalui titik Y, X1 Y1 dan X2 Y2. Pakai rumusnya ini. Pakai rumusnya yang sebelah sini. Y min Y1 per Y1 min Y2 sama dengan X min X1 per X1 min X2. Posisi X1 Y1 X1 Y2 X2 nya sama, jadi ingatnya gampang. Contohnya seperti di bawahnya ini, merupakan persegi panjang. Karena ABCD merupakan persegi panjang, maka D sama dengan 2,2, persamaan garis melalui 6,-1 dan 2,2 adalah tinggal disubstitusikan, kemudian dikerjakan seperti biasa. Oke. Tugasnya kali ini kalian membuat garis, membuat persamaan garis dan juga gradien. Kalau kalian perhatikan yang ibu sampaikan tadi, insya Allah akan gampang melaksanakan atau mengerjakan soal yang ibu berikan. Soalnya ada di LKS kalian di halaman 60. Nomor 11 silahkan diberi tanda, nomor 12, nomor 13, 14, 15. Kemudian disambung dengan 20, 21, 22, 23 dan 24. Itu semua soal tentang membuat sebuah persamaan garis seperti yang sudah ibu contohkan tadi. Selamat mengerjakan, amal soleh tetap bertanggung jawab. Semoga nanti saat ujian nanti semua dapat nilai bagus, nilai rapotnya bagus, amal soleh semua tugas dikumpulkan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mohon maaf untuk video yang kurang begitu epic. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.